Ya, saya sudah baca-baca skripsi ini, cuman yang harus kita tanyakan agar hasilnya maksimal. Oke. Karena ini ujian proposal skripsi, tentu pertanyaan yang diajukan itu bersifat untuk melihat sejauh mana mahasiswa mampu mempertahankan proposal ini untuk bisa lanjut ke skripsi. Kalau memang nanti dilihat tidak mampu untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya, maka tidak bisa lanjut. Oke, Afina Ulfa, panggilannya siapa? Afina Ulfa boleh Pak, tapi biasa dipanggil Ulfa Pak. Ulfa. Hari ini ada 2 Ulfa sidang. Rosmina proposal Ulfa. Asalnya dari mana? Dari Loksukon Pak. Ada hubungan nggak dengan yang ini? Nggak ada Pak. Kenapa memilih judulnya atau meneliti terkait dengan masalah ini? Apa alasannya? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dedi sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Izin menjawab Bapak, kenapa saya memilih judul ini untuk penelitian saya? Karena yang saya lihat Pak, banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang di Loksukon itu kayak mereka itu kurang efisien Pak dalam menjalankan usaha. Contohnya seperti ini Pak. Di lapangan itu ada namanya street food. Nah, di situ ada beberapa orang yang jualan, namun mereka itu jualannya itu kayak mut-mutan gitu Pak. Nah, saya memperhatikan Dapur Rehana ini dia bisa memanfaatkan keadaan tersebut. Apapun dari pandemi kemarin juga dia sangat bagus memanfaatkan keadaan dengan cara dia membuka sales promotion, dia mengadakan diskon, ataupun dia pakai dengan cara endorsement dengan beberapa selebgram, dengan orang-orang yang punya nama di Loksukon sendiri. Nah, menurut saya juga dia itu salah satu pelaku usaha OTM makanan yang memang sudah sangat dikenal di Loksukon Pak. Makanya saya memilih itu. Makanya saya memilih Instagram dari Dapur Rehana untuk diteliti Pak. Kamu ada bingung nggak dengan skripsi ini? Ada bingung nggak dengan skripsi ini? Ada bingung nggak buatnya? Sedikit bingung Pak. Kalau saya lebih bingung lagi. Ini judul yang betul apa? Judul yang betul yang mana? Yang di depan Pak itu kemarin yang di latar belakang ya Pak. Apa saya? Apa? Coba baca, mana judul yang betul? Coba kasih lihat itu ya. Ini Pak. Pemasaran kuliner online. Jadi ini mau diteliti tentang komunikasi pemasaran. Ini Anda bikin istilah sendiri ini, kuliner online. Komunikasi pemasaran kuliner online. Ini mau diteliti tentang komunikasi pemasaran kuliner online, atau mau meneliti tentang akun IG Dapur Rehana. Komunikasi pemasaran online dilakukan oleh akun IG Dapur Rehana. Bu Eno dari tadi dia bingung nih Bu Eno. Betul. Lagi komplain ini tentu dampak dia. Meneliti apa? Komunikasi pemasaran dilakukan oleh akun Dapur Rehana. Kalau begitu aja gitu kan gak enak. Ngapain tadi kata studi deskriptif terhadap minat beli konsumen? Itu muka kemana-mana. Jadi kalau menurut saya, Anda ini mau meneliti sebenarnya ada pengaruh nggak setelah Dapur Rehana ini menggunakan dia
Itu kan, betul nggak? Nah, tapi udah mutar kemana-mana. Nah, karena di sini ada kata komplain, ya kan? Ini skripsi ini boleh dilakukan secara kuali, boleh dilakukan secara kuanti. Tapi kalau dilihat dari penjelasan Anda yang mutar, harusnya disederhanakan lagi latar belakang masalahnya. Ya. Jadi ini kalau dilihat sebenarnya pengaruh penggunaan apa namanya? Pengaruh penggunaan akun pengaruh penggunaan Instagram terhadap tingkat penjualan. Oke lah, judulnya bisa didiskusikan kembali. Tapi yang mau saya ceritakan bahwa kalau kita lihat di judul, ya kan, ini ada studi deskriptif terhadap minat beli konsumen pada akun Dapur Raihana. Jadi ini ya, jadi Dapur Raihana ini selain ada tokonya, ada juga akun IG. Iya. Akun IG kapan dibuat? Akun IG sudah sebelum punya toko. Sebelum punya toko. Jadi hubungannya tadi Anda bilang bahwa meningkat penjualan setelah promosi di akun IG. Jadi Pak, Dapur Raihana ini kan pertama homemade Pak. Nah jadi dia pertama jualan di rumahan gitu Pak. Nah outletnya ini baru-baru buka Pak. Nah jadi semenjak outletnya dibuka juga akhirnya semakin ramai Pak karena sudah ada nama. Ya, makanya saya bilang Anda itu menjelaskannya mutar-mutar entah kemana. Buka outlet, habis itu buka toko, habis itu ada COVID, ada pandemi, ada akun IG, kemana-mana mutarnya. Jadi fokus saja satu. Fokus aja bahwa yang mana mau diambil. Kalau mau IG saja. Pengaruh komunikasi pemasaran atau apalah judulnya. Ya. Jadi ini berdampak kepada apa namanya? Tadi sudah saya catat di sini. Ini Anda banyak sekali pakai istilah-istilah genit saya lihat di sini. Nah, ini menarik ini. Ini sebenarnya diambil dari buku orang, lalu Anda masukkan ke latar belakang bab 4. Pada masa tersebut, paragraf terakhir, beberapa agen periklanan yang besar mengakuisisi agen-agen utama yang memiliki spesialisasi dalam promosi penjualan, hubungan masyarakat dan pemasaran langsung dengan tujuan untuk menyediakan satu dua tempat belanja. Coba yang mau keluar dulu, jangan ini, saya mengganggu nanti ini. Ini karena udah lama nggak seminar proposal, ini mahasiswa nggak paham lagi aturan ikut seminar. Berapa tahun kita nggak ikut seminar Pak? 2020, 2021 kan? Akibatnya begini. Ini apa ini? Dan pemasaran langsung dengan tujuan untuk menyediakan 1-2 tempat belanja komunikasi pemasaran menyeluruh, one stop shopping. Tetapi halaman 4 paragraf terakhir, tetapi mereka kecewa kebanyakan client. Ini bahasa Inggris yang diindonesiakan, tapi tidak ada pelanggan. Kebanyakan pelanggan mereka tidak memiliki. Ya, mereka ini siapa? Membeli paket komunikasi pemasaran terintegrasi tersebut, tetapi lebih memiliki hubungan dengan beberapa agen periklanan yang berbeda. Berapa kali bimbingan dengan Pak Ali? 3 kali Pak. 3 kali sudah seminar. Saran untuk seminar berapa kali? 7. Berarti kamu belum siap untuk seminar kalau begitu. Kenapa harus buru-buru kali? Mana siap ini dalam Pak Ali? Anjur ya. Coba lihat di halaman 5 lagi.
paragraf paling atas. Seperti yang kita ketahui saat ini, kenapa pakai kata kita, sedangkan skripsi ini Anda yang buat sendiri. Kita ini kan banyak, bukan orang lain. Banyak usaha-usaha yang berkembang dari. Jadi sebenarnya begini Ulfa, Anda ceritakan bahwa pandemi COVID-19 melahirkan ide-ide atau kreativitas bagi toko-toko yang misalnya menjual kue, di mana mereka bisa berjualan lewat ide, kira-kira seperti itu. Dapur Rahana merupakan sebuah marketplace. Ya, ini sudah salah kata marketplace. Marketplace ini kalau dijelaskan dari konsepnya pemasaran ini adalah tempat berjualan, pasar, tapi bukan pasar seperti Anda maksud. Yang disebut marketplace itu Shopee. Semua produk dijual di situ. Kalau Anda jualannya cuma satu aja, kue-kue makanan, ya memang marketplace, tapi bukan maksud marketplace dalam arti seperti itu. Apalagi Anda klaim di sini marketplace yang bergerak di bidang kuliner yang hits. Nah, kan ini kegenitan pakai kata hits ini kan nggak ada ini pada kalangan anak muda seperti Wisang Coklat Lunga. Dari mana Anda dapat asumsi ini? Oke. Kemudian saya tanya, ini berdasarkan buku panduan tidak? Skripsi ini? Hah? Nah, ada buku panduan baru itu nggak ada fokus penelitian, nggak kan? Nggak, ya kan? Tapi oleh Prodi dibenarkan untuk menggunakan fokus penelitian. Oke, sekarang saya tanya. Nah, coba Anda perhatikan fokus Anda yang ketiga. Kenapa fokus yang ketiga ini di sini Anda menulis kalimat untuk mengetahui hambatan? Jangan bilang kalau ini salah tulis. Nah, sekarang coba Anda perhatikan tujuan penelitiannya. Kenapa kalimat yang sama digunakan di dua tempat yang berbeda? Nah, ini kesalahan. Kenapa? Tahu Ulfa apa yang harus ditulis di fokus? Tahu? Apa? Fokus Pak, saya kan di fokus penelitian itu penggunaan pakai Bapak tulisan saya sangat banyak ya Pak fokus penelitian. Mungkin di sini kan yang fokus penelitian saya fokus pada Instagram Pak. Kemudian terkait dengan rumusan masalah ada 3, oke lah. Cuman kalau mahasiswa S1 itu disarankan rumusan masalahnya 2 saja. Kalau mau pakai 3 boleh. Jadi Ulfa, kalau kita pakai rumusan masalahnya 3, fokusnya juga harus 3. Ya, kemudian tujuannya juga harus 3. Oke, ini Anda 3. Tapi 3-3 ini nggak ada hubungan. Tapi 3-3-nya nggak ada hubungan. Kita tes dulu satu. Ini kita balik seandainya rumusan masalah di atas. 1-2 itu rumusan masalah. Nah, bagaimana membangun komunikasi kepuasan pelanggan? Oke, Anda lihat fokus 1. Fokus 1 Anda tentang pemasaran melalui bisnis. Ada hubungan. Sekarang kita lihat tujuan penelitian 1. Kita lihat pertanyaan 1, rumusan masalah 1. Bagaimana membangun kepuasan pelanggan? 1. Anda di sini menulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi dan hambatan pemasaran makanan online. Ini kalimat ini untuk penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa pertanyaan di rumusan masalah 1. Udah itu. Kalau Anda pakai untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sudah nampak itu sudah kuanti. Jadi saya lihat nggak paham ini mana kuali pun mana kuanti. Ini belum lagi nanti masuk ke bab 3. Bingung kan? Bingung? Sedikit. Nah, saya lebih banyak bingung daripada kamu.
Sudah 2 kali ini saya ulang kalimat ini. Jadi ini untuk mahasiswa semuanya yang mendengarkan penjelasan Bapak. Kalau kita melakukan penyusunan bab 1 itu antara, ini khusus kuanti dulu ya, kuali ya, antara pertanyaan penelitian, fokus penelitian, dan tujuan penelitian, itu poin-poinnya itu ada hubungannya. Yang dirubah adalah kata di awal. Misalnya fokus. Apa pertanyaan penelitian di rumusan masalah pertama? Misalnya bagaimanakah komunikasi pemasaran yang dilakukan akun IG Dapur Raihana. Ini khusus ke akun IG. Nah, di fokus penelitian kita tulis, ya kan, komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh akun IG ini seumpamanya, misalnya akun IG adalah bla 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 sebagai berikut. Nah, itu fokus pada poin-poinnya. Nah, di tujuan penelitiannya apa? Kita tulis untuk menganalisis dan mendeskripsikan komunikasi pemasaran. Terus ya, kira-kira seperti itu. Oke, Ulfa. Kita lanjut dulu ke Papua. Nah, Papua. Sekarang kan ini ujian ini. Ya nggak kali ujian. Betul. Nah, coba lihat halaman 10. Paragraf kedua agak ke bawah sedikit. Sudah. Ini penelitian Kurniati ini kan kuantitatif. Betul apa bukan? Nah, kenapa Anda Anda gunakan sebagai pembanding. Tapi idealnya kalau kita melakukan penelitian kualitatif, cari skripsi yang mirip-mirip atau cari jurnal yang mirip-mirip, sehingga ada pembanding yang enak dilihat. Nah, sekarang lihat punya Hashim. Punya siapa ini? Punya Rahadi dan Zainal. Ini skripsi atau jurnal? Rahadi dan Zainal. Rahadi dan Zainal 2017. Sosial media marketing dalam mewujudkan e-marketing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif mengenai berapa besar peran media sosial marketing dalam mewujudkan e-marketing. Secara praktis hasil penelitian artikel ini diharapkan mampu memberikan wawasan. Kayaknya ini hasil penelitian yang dijurnalkan. Nah, saya sarankan Ulfa coba baca skripsi Makfirah. Makfirah dia bulan berapa kemarin ya? Makfirah. Entah bulan 1, entah bulan 12 kemarin. Kayaknya bulan 12 sidangnya. Udah langsung dapat kerja. Dia skripsinya tentang IG, Pak. Meneliti IG produk kosmetik di Biren. Jadi penjualan mengenai IG ini kan Ulfa mau cerita tentang penjualan makanan itu, penjualan melalui IG kan, itu yang mau diceritakan. Tapi mutarnya kemana-mana nih. Jadi kalau kalau kita IG usahakan penelitian terdahulu juga berhubungan dengan IG, penjualan melalui IG. Kemudian Hashim ini pemimpinnya Bu Ina kalau nggak salah ya. Mahasiswa kita kan? Iya Ulfa. Hashim anak Makam Buli, kayaknya dia Banda Aceh sekarang kerja. Dia tentang warung kopi, hampir nggak selesai kuliah kemarin. Nah, saya pikir ini nggak cocok karena dia itu penelitiannya tentang warung kopi, sedangkan Anda tentang akun IG. Nah, ini nggak cocok. Nah, jadi menurut saya harus diperbaiki ini penelitian terdahulu. Nah, coba kita lihat perbedaannya nih, perbedaan.
Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah memanfaatkan hanya beberapa media sosial. Betul nih? Iya Pak. Maksudnya peneliti kamu? Iya Pak. Ya, aku- Ini redaksi kalimat rupa kan? Nah, sudah jelaskan IG kok pakai beberapa media sosial. Betul? Nah, kan ketemu lagi. Kemudian yang dilakukan oleh peneliti adalah sistem wawancara. Jangan pakai kata sistem wawancara, ya. Dan pendekatan individual dan objek yang diteliti lebih efisien. Saya nggak paham tuh kalimatnya. Sedangkan ini yang siapa? Dewi Kurniawati. Sedangkan peneliti melakukan komunikasi pemasaran. Peneliti melakukan komunikasi pemasaran. Ini yang lakukan komunikasi pemasaran peneliti atau dapur Raihana? Nah, dasar lagi Pak Ali. Para pembeli dapat mengetahui detail harga dan kesediaan barang secara cepat. Kemudian juga pembeli sering melakukan buy one get one untuk menarik konsumen dalam berbelanja dari media Instagram, dan pakai media Instagram melalui untuk menarik minat konsumen dalam berbelanja dalam media Instagram maupun outlet yang disediakan. Oke. Sumber Siti Fatimah Rita Sagita. Ini apa nih? Kok ada sumbernya? Sumber kabelnya Pak. Jadi bukan kamu yang buat ini kabelnya? Kan ini Pak juga ngeliat skripsi yang di perpus kan Pak. Jadi mungkin Pak dari ini apa gimana ya Pak, dan kayak tertuju ke sana gitu Pak. Enggak menteng, salah belum tulis Pak. Hasil selesai. Oh, buka-buka. Oke. Ini panjang Pak Leo, belum baca buku. Buka halaman 14. Saya tulis di sini. Halaman 14. Strategi EMC serta implementasi kampanye rebranding semen Indonesia melalui observasi di lapangan, wawancara dan pengumpulan dokumen. Melalui 21, 22 landasan teori, 23 komunikasi pemasaran. 24 ini boleh masuk ke media sosial atau langsung ke Instagram. Kemudian menurut saya gambaran umum lokasi penelitian, nah itu dimasukkan di situ. Coba kamu cari nanti skripsinya Mafira ya. Dia meneliti tentang penjualan kosmetik dalam penggunaan akun IG. Sama, kamu ini makanan, dia kosmetik. Maksud saya biar paham alur. Oke. Pandemi COVID-19 tidak perlu dimasukkan menurut saya. Jadi begini, yang agak unik skripsi ini, Anda bicara pandemi COVID-19 di judul, tapi diisi di dalam nggak ada mengenai pandemi COVID-19 di masalahnya. Jadi kalau menurut saya judulnya ini, komunikasi pemasaran akun IG mana? Akun Instagram, jangan pakai akun ad. Ini bisa jadi TikTok, bisa jadi Twitter. Komunikasi pemasaran akun Instagram Dapur Mama dalam meningkatkan minat beli konsumen. Udah gitu aja. Nggak usah pakai bahasa pandemi segala macam. Kalau memang pandemi COVID-19 mau diceritakan, boleh. Tapi nggak usah di judul. Nah, oke. Nah, ini kerangka berpikir. Mana si seperti Yudi ya? Mana ada Yudi nggak? Nah, kerangka berpikir. Tadi apa namanya? Konsep. Kuliner ini harus berubah lagi. Kuliner online shop ini salah penggunaan bahasa ini. Kuliner online shop. Kuliner online shop Instagram. Bahasa Indonesia dapat apa hari itu nilai? Bahasa Indonesia dapat berapa nilainya?
Dosennya Yuni Hayat. Dapat juga? Sama saya dulu dapat nilainya apa? Pengantar ilmu komunikasi? Atau sama Bu Ainul? Oh enggak, Bu Ainul di kuliah. Pengantar manajemen komunikasi? Nilainya dapat apa? Kata Bu Ainul suruh tarik lagi A-nya. Kalau boleh tarik bisa. Kalau diizinkan. Iya. Nah, sekarang saya tanya sama Ulfa. Maaf Bu Ainul, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Saya tanya, komunikasi pemasaran. Kamu di sini memasukkan produk, harga, promosi. Ini ambilnya dari mana? Mana? Di bab 2-nya mana? Right. Jadi bauran integrated marketing communication sama dengan marketing mix. Atau IMC ada di dalam marketing mix. Marketing mix itu kan punya pemasaran. Lalu sama para praktisi pemasaran itu atau sama praktisi komunikasi itu digabung-gabungin jadi integrated marketing communication. Coba cari dulu referensi yang kuat tentang IMC. Maksud saya begini loh Pak. Cari skripsi, bolehlah skripsi ya. Cari skripsi orang lain yang meneliti menggunakan model integrated marketing communication. Karena penelitian terdahulu yang Ulfa gunakan tidak ada yang berbicara tentang IMC. Jadi tugas Ulfa itu kalau lulus nantinya baca dulu IMC yang kuat. Coba Pak Ali. Dilanjut. Nah, jadi pandemi COVID-19 tak perlu dimasukkan ya. Oke. Pendekatan penelitian. Implementasi IMC. Oke, Bapak tanya sekarang. Kira-kira informan penelitiannya siapa? Ini sudah ada ditulis di sini. Coba jelasin. Saya menggunakan 3 orang Pak. Mungkin nanti untuk informannya sendiri disarankan langsung oleh ownernya bukan kan mungkin juga ada teman-teman saya yang beli Pak. Kalau misalkan seperti itu saya mungkin bisa saja saya manipulasi data. Alasannya berapa? 2 orang? 3 orang. Nah, alasannya 3 orang kenapa? Karena mereka Pak yang sering merasakan dampak dari diskon itu. Nah, ini kan ada purposive sampling atau snowball nantinya. Baca dulu yang kuat. Kenapa dia 1, kenapa 2, kenapa 3, kenapa 4, kenapa 6. Ini nggak paham ini. Nah, kemudian karena ini kan Anda bilang di sini berada di daerah yang diteliti, usia maksimal 17 tahun, bisa memberikan saran dan pendapat dengan baik, customer di usaha kuliner online, akun Instagram, pernah berbelanja minimal 2 kali. Tapi Anda jelaskan di sini. Nah, jadi menurut saya sebenarnya kalau Bapak nyaranin ini skripsi ini dibuat secara kuanti. Kalau Bapak sebenarnya.
Karena kita teliti akun IG, bikin angket, kita sebarin ke orang belanja, bikin Google Drive atau Google Form, dia isi angket, udah beres. Kita pandu dia, kita kawal dia. Cari aja berapa orang, buka saja. Misalnya, tapi kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Jadi kalau sekedar 3 orang customer dengan ownernya kurang kalau menurut Bapak, harus ditambah lah. Ya, mungkin ada 6 atau berapa lah, 6 atau 8. Kemudian ini sudah lupa Bapak. Kemudian itu ada penentuan informan kunci, informan kunci, informan utama sama informan pendukung. Informan kunci, informan utama sama informan pendukung. Itu harus jelas dalam penelitian ini siapa yang menjadi informan kunci, siapa yang menjadi informan pendukung, siapa yang menjadi informan. Naga-naganya kalau saya lihat skripsi ini kan ingin melihat sebenarnya tentang kepuasan orang, kepuasan pelanggan beli kue di situ kan. Ya bagusnya kuanti. Nah kalau begitu ceritanya nggak perlu penjelasan Anda. Jadi kan kalau kita bikin latar belakang masalah itu ke poinnya aja, Ulfa. Nggak usah cerita kemana-mana dulu. Nggak usah cerita kemana-mana dulu. Oke, Ulfa. Jadi ini banyak yang harus dirubah ini kayaknya kalau seandainya lolos nantinya. Teknik pengumpulan data, observasi, apanya yang mau diobservasi? Jadi sekarang saya minta ketegasan. Ini mau diteliti akun Instagramnya kan? Apa maksudnya? Apakah ada pengaruh promosi yang dilakukan di akun IG terhadap minat orang beli makanan di Dapur Raihama kan? Betul itu? Untuk pengaruh belinya Pak itu sedikit, tapi gimana caranya dia itu menjual produk dengan memberikan diskon ataupun melakukan endorsement, gimana caranya dia itu Pak tetap konsisten Pak penjualannya, tetap bauran penjualan itu tetap naik, ataupun kan bauran penjualan ada naik turun Pak, dia bisa dibilang kayak naik terus gitu Pak. Jadi ini mau dilihat cara dia berpromosi melalui IG. Iya Pak, komunikasi yang dilakukan dari akun Instagram. Berarti judulnya komunikasi pemasaran akun Instagram Dapur Raihama dalam mempromosikan kuliner dia itu. Nah itu sebenarnya Produk. ya, produk dia itu makanan. Oke, Pak Ali saya kembalikan.